Em, Selamat siang teman-teman. Wah, ini salam kenal karena baru pertemuan pertama. Kita bakalan ada 3 pertemuan ya di bulan Juni dan Juli nanti. Semoga nanti bertahan semua karena ada absen ya gitu. Tapi saya kepingin kenalan dulu Bapak Ibu. Jadi barangkali sambil saya berkenalan, Bapak Ibu bolehkah juga dituliskan di kolom chat gitu ya. Saya nggak tahu apakah Anda HR atau mungkin Anda direktur atau Anda ada punya peran yang lain di perusahaan Anda boleh tuliskan peran, kemudian kalau ini pada tulis nama BPR-nya ya, semuanya BPR, dan dari kota asal kali ya, gitu. Siapa tahu nanti kita terkoneksi, jadi boleh tulis peran dan juga kota asalnya. Nah, sambil kenalan, saya saat ini posisinya di Surabaya, jadi saya tinggal di Surabaya. Cuman banyak keliling juga, dan sebenarnya kalau aslinya saya Jawa Tengah, Bapak Ibu. Di sini semoga ada juga yang Jawa Tengah ya, cari teman nih. Gitu. Kalau aktivitas sehari-hari sebenarnya banyak banget terkoneksi dengan institusi, organisasi yang lagi ngebangun sistem HR-nya. Baik itu apa profesional, business owner, terutama juga family business ya. Selain di dunia HR, sebenarnya dalam beberapa tahun ini saya juga banyak berhubungan sama coaching ya, gitu. Adakah yang di organisasinya sudah menerapkan coaching? Ini anteng-anteng semua, bukan karena Boleh dibuka sinyalnya mungkin yang lag mic-nya. gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau Ya, malas ngetik boleh jawab lewat mic kok. Lewat mic. Boleh ngobrol ya, lewat Bu iya, Amelia. open mic Ya, juga boleh. oke. Aduh, oke. Bapak Ibu boleh ditulis dulu. Pandi Wira, Bapak Bahtera Mas, karena saya nggak tahu namanya, mungkin namanya bisa diganti. Pak BPR Bahtera kan nggak enak Pak manggilnya Bapak BPR Bahtera Mas gitu kan juga nggak enak ya. Bu Putri, thank you. Haryarta dari kota mana Bu Putri? Boleh ditulis di kolom chat ya. Gitu. Pak Fatma, Fatma 324. Bapak kalau ini namanya mau disesuaikan monggo. Pak Dodi, BPR mana, kota mana? Ini apa? BPR Padma hadir, Gung Istri. Ini bentar. Saya jangan sampai salah sebut nama ya gitu. Eh, Gung Istri, HRD Kota Denpasar. Oke, baik. Mbak Putri, Haryarta, oh Tangerang. Ya, saya setiap bulan pasti ke Jakarta, gitu. Ya. Kemudian barangkali ada BPR BNP, Bapak, Ibu, kalau Anda off cam, it's okay, tapi Anda boleh tuliskan nama Anda biar saya nggak salah sebut ya. Pak Ahmad, terima kasih. Pak Dodi, dari kota mana Pak Dodi? Dari BPR mana? Ya. Pak Ahmad juga boleh dari kota mana Pak Ahmad? Bu Venska, BPR Lestari. Terus Betuna, Denpasar, BPR Lestari juga. Oke, good. Bu Lydia, Tanya, ya, good. So thank you Bapak Ibu yang sudah berkenan berinteraksi gini ya. Ya kebetulan dulu sebenarnya saya banyak terkoneksi atau saya banyak beraktivitas itu justru di training Bapak Ibu. Ya, saya memulai karir saya itu sekitar tahun 2000. Ya, 2000 saya nggak tahu Anda ada di mana ya. Di tahun 2000 saya banyak bergerak di bidang training. Kalau Bapak Ibu waktu itu udah jadi profesional, kalau ingat banyak ada outbound training lagi tren-trennya saat itu. Ya,
Tapi kemudian kita bilang bahwa, aduh training aja nggak cukup nih gitu, karena nanti 1 bulan, 2 bulan semangat, tapi udah semangat balik lagi nggak? Ada yang ngalamin hal yang serupa atau nggak pernah training? Gitu. Siapa yang ngalamin kalau misalnya di training semangat, tapi 1 bulan berikutnya udah melempem lagi ya. Terus waktu itu kami bicara bahwa, oke ini nggak bisa cuman training nih, mesti ada sistem yang di-develop. Tapi ternyata sistem yang di-develop pun juga belum cukup. Nah itu yang saya mau sharing-kan hari ini ya. Tapi saya sebenarnya juga mau ngajak Bapak Ibu, saya itu yakin banget sebenarnya, sebuah proses pembelajaran kalau kita interaktif, at least Anda, tulis something di kolom chat, itu akan membuat Anda lebih fokus, ya. Karena kita tahu pembelajaran online itu juga distraksinya banyak banget ya, terutama ketika Anda ada di ruang terbuka, banyak orang lewat dan segala macam. So that's why, harapannya selama kira-kira 1,5 jam kan, at least minimal banget di kolom chat ya, gitu. Nah, wah ini mulai muncul. Gitu. Bu Lydia tadi Batam, BPR Natuna Pak Febri, SDM dan Umum Natuna, kemudian BNP Bu Ririn, Subang Jawa Barat. Oke, Bu Sela, operasional di Natuna. Oke, good. Thank you Bapak Ibu. Saya sebenarnya mau coba, mapping, karena area HR atau area SDM ini kan banyak banget ya. Kita kalau ngomongin di HR itu bisa mulai dari organizational development, which is itu ada job desk, ada KPI, kemudian ada surat kontrak karyawan, compensation benefit, macam-macam ya, sampai training atau rekrutmen. Nah, bolehkah Bapak Ibu, Anda juga tuliskan di kolom chat, di problem Anda tuh apa aja sih? Jangan pernah bilang ke saya jangan bilang ke saya, problemnya banyak gitu ya, gitu. Saya tahu problemnya banyak gitu ya. Jadi itu kan Bu Putri langsung langsung ketawa, Pak Dodi ketawa, kayaknya memang gitu, gitu ya. Komplain sana sini, SDM-nya ke sono ke sini. Tapi dari semua area HR, apa yang bikin Anda paling pusing kalau terkait dengan SDM? Ya, jangankan Anda, saya pasti juga menemukan tantangan terkait sama SDM di perusahaan saya sendiri. Sambil Anda tulisin ya, isunya, significant issue, problem yang sebenarnya lagi Anda alami terkait dengan SDM. Ya, macam-macam, ya. Sambil saya sharing sedikit. Perjalanan saya, dari trainer akhirnya jadi konsultan dan kemudian membantu banyak perusahaan untuk membangun sistem, SDM di perusahaannya, sebenarnya juga banyak intervensi atau banyak pengaruhnya dari pengalaman saya membangun, perusahaan saya sendiri ya. Kalau ditanya, aduh problemnya banyak. Ngurusin Mas Reza itu yang ada di sini. Mas Reza ini tim saya. Ngurusin Reza aja saya pusing gitu ya, gitu. Apalagi ngurusin yang lain juga. Kemudian pasca pandemi ada isu juga misalnya, saya nggak tahu kalau perbankan, tapi di dunia kami ketika kami mau rekrutmen ada juga yang mulai bertanya misalnya gini, "Bu, bisa nggak hybrid?" Aman nggak sih pertanyaan itu kalau di dunia perbankan? Ya. Bisa nggak hybrid? Biasanya terkoneksi sama IT, sales, ya ada beberapa lah ya divisi seperti itu, gitu. Oke, akhirnya itu satu contoh ya. Kemudian saya mikir, oke, why not kita coba. Ketika mulai punya SDM hybrid, mulai lagi nih mikir, penggajiannya seperti apa, kemudian controllingnya seperti apa, bla 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 bla. Ya. Jadi banyak banget isunya, tapi sekarang kami punya beberapa unit bisnis dan itu jadi satu laboratorium saya
dalam mengelola SDM tentunya, sehingga apa yang nanti saya akan sharingkan framework-frameworknya itu adalah hal yang sebenarnya juga terjadi di diri saya, di perusahaan saya. Ya, oke. So sekali lagi, Bapak Ibu, eh kalau Anda nggak ada yang drop di kolom chat, justru saya mengasumsikan Anda nggak ada masalah terkait sama SDM. Benar nggak? Happy life. Jadi Anda absen boleh tutup semua. Ya, ya. Tapi saya mau cek and recheck gitu. Adakah yang di sini mau open mic untuk Anda share what is your biggest problem terkait sama SDM nih? Biar saya juga dengar suaranya. Pak Dodi mau mengawali karena Bapak yang paling senyum-senyum waktu saya bilang hari-hari dirundung duka HRD. Gitu. Oke, Monggo, ya Bu, boleh. terima kasih. Ya. Ya, Mm-mm. ya paling hambatan, bukan hambatan sih ya, tantangannya di gap generasi sama leadership ya, dua hal ini sih Mm-mm. yang paling keras tantangannya di setelah COVID ini. Oke, Pak Dodi, em, boleh eksplor sedikit lagi, Pak. Kalau misalnya Ya, apa, beda generasi kayak apa? jadi ada perubahan angkatan kerja Bu. Jadi contohnya ketika saat ini itu milenialsnya lumayan tinggi, angkatan kerjanya yang nomor dua adalah Gen Zillennials. Z-nya. Iya, Zillennials, milenials yang oke. paling tinggi, yang kedua Gen Z-nya. Yang sebelumnya baby boomers sama yang itu kan udah nggak ada. Jadi di sana sih tantangannya juga. Perbedaan generasi kan harus beda pendekatan juga digunakan. Kalau leadership, Ya, kaitannya sama gap generasi itu. Jadi bagaimana cara oke, leading, mengarahkan, memotivasi itu berbeda, bukan seperti yang dulu lagi. Gitu. Jadi oke, oke, benar-benar pendekatannya harus harus dibuat lebih baru lagi. oke. Bapak termasuk generasi yang mana nih, Pak? Saya milenial. Millennials. Ya, Oke. Ya, oke Pak Dodi. Pak Dodi sebelum tutup lagi mic-nya, Bapak boleh pilih satu orang di sini teman kita untuk ikutan sharing? eh, siapa ya? Yang Bapak kepingin Putri dengar ya, Putri. suaranya. Ah, Bu Putri. Putri Widya, boleh Putri Widya. eh ini Bu Putri Haryarta? Bukan. Oh, bukan. Oh, ini Putri bisa, sama-sama putrinya. Putri Boleh. Widya. Ya, Oke. Jangan bilang ini teman sekantor, Pak. ya Putri dari yang lagi satu juga teman tuh, Bu. Boleh juga Putri itu juga boleh. Oke, Bu Itu Putri. bukan Bu Putri sekantor Widya ya. dulu boleh. Nanti Bu Putri Ya, dari Tangerang. Bu Putri Widya, silahkan. Untuk tantangannya ya Bu ya. Mm-mm. Oke, tantangannya kurang lebih sama Bu ya. Karena kan kita sama-sama BPR Lestari. Cuman ya Mm-mm. memang keras, maksudnya keras banget dirasanya itu terkait Mm-mm. generasi itu sih Bu. Untuk pendekatan ke karyawannya itu. Gimana cara nge-treatnya yang bersangkutan, seperti itu sih Bu. Apalagi Ngetrit. sekarang kan udah mulai cukup banyak juga yang masuk terkait generasi Z ya Bu ya. Itu Mm-mm. agak apa ya, butuh effort juga ya Bu ya. Gitu kan maksudnya ada beberapa penyesuaian-penyesuaian sih yang harus kita mulai bedah lagi, maksudnya biar sama-sama sejalan seperti itulah kurang lebihnya terkait ini perusahaan. Punya spesifik behavior nggak? Apa itu dealing with eh, generasi Z? Kalau spesifik behaviornya itu apa ya, job desk sedikit, tapi waktu ininya apa ya, job desk sedikit tapi yang dihasilkan banyak gitu Bu. Itu Maksudnya kondisi. benefit yang mau Oh, didapat oke. besar, Maunya tapi job desk-nya kecil, iya, tapi benefit gajinya yang gede. didapat, iya benar Ya, gitu. siapa yang setuju? Boleh taruh Semua orang emoji. sih setuju sebenarnya gitu. Ya, mereka adalah Iya, generasi yang sangat cerdas ya. iya Maunya benar. langsung high result gitu. Pinter Iya, itu. tapi mungkin nggak itu aja sih Bu. Maksudnya salah satunya lagi terkait dengan waktu kerja ya mungkin Bu ya.
Ya, gitu. wah Mungkin maksud agak saya gimana? iya, dibilang kalau misalnya kita kerja memang seharusnya efektif gitu kan Bu, maksudnya sesuai dengan Mm-mm, jam operasionalnya. Cuman kan kadang ada mungkin kerjaan yang memang apa ya, mm-mm. secara tiba-tiba atau urgensi harus diselesaikan gitu kan Bu. Itu tuh Mm-mm. agak mulai hitung-hitungan dan sebagainya gitu. Itu sih Oke. mungkin pendekatannya seperti itunya aja sih. Bolehkah saya bilang itu juga terkait sama mindset atau pola pikir? Iya. Oke, good. Ya. Thank you Bu Putri. Sekarang boleh satu lagi sebelum saya masuk ke materi, Bu Putri satunya. Bu Amel kayaknya sudah membaca bahwa hubungan saya, Putri yang satunya, dan Kak Dodi apa. Loh, saya nggak tahu loh. Enggak. Dulu kita satu tim. Mereka berdua adalah senior saya, Bu. Oke. Berarti Anda salah satu gap generasi yang bikin mereka pusing kalau mereka senior Anda kan? Enggak. Enggak. Kita kan beda 5 Saya menit juniornya sebenarnya. Bu. Oke. Oke, kalau di kantor Ya. saya, Mm-mm. mungkin problemnya adalah generasi juga, tapi jadi kantor saya ini sudah 35 tahun berdiri. Ada yang benar-benar sudah ikut dengan Haryarta itu dari 94, dari lahir, dari masih umur 5 tahun. Ada juga profesional-profesional hire yang sudah punya pengalaman di perbankan yang baru kita rekrut di after COVID ini karena kita kan mau besar. Mm. Jadi kayak kita mengakuisisi talent-talent yang sudah dididik sama bank lain gitu. Mm-mm. Jadi ada gap antara generasi lama dengan gerbong generasi baru. Paling itu aja sih. Oke. Oke. Di Tangerang ya, Iya. generasi lama, generasi baru, Mm-mm. komunikasinya, mungkin salah Cara satunya terkait. bekerjanya, etos kerjanya Hmm, semuanya sih. Mm-mm. Oke. Padahal itu yang dulu dikeluhkan oleh generasi di atasnya kita juga ya. Oke, so thank you Bapak Ibu yang sudah sharing. Saya sebenarnya masih menantikan Bapak Ibu yang lain untuk ikutan sharing. Tapi saya happy kalau misalnya Anda nggak drop issue. Eh, asumsinya ini ya Mas Reza ya, nggak ada masalah terkait sama SDM gitu. Ya, oke. Saya akan sharing. Teman-teman Anda semua udah dapat satu workbook, udah di ini ya. Semoga Anda udah print juga sehingga memudahkan Anda juga untuk mencatat-catat ya. So, saya mau mulai sama ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, sebetulnya saya banyak purely ke company untuk membantu membangun tadi ya sistem HR. Ya. Tapi makin hari makin saya sadari, terutama kayak tadi ya, kalau misalnya Mbak Putri dan Mbak Putri juga sharing gitu, terkait sama pemahaman seseorang, persepsi seseorang terhadap tugas, persepsi seseorang terhadap mungkin level of salary seperti itu. Sehingga saya bilang, ternyata nggak cukup loh kita punya SOP, nggak cukup loh kita punya KPI doang, atau nggak cukup loh kita punya susunan skala upah doang gitu. Kalau tadi Mbak Putri juga share harapannya secara benefit tinggi. Nah, kita udah punya struktur skala upah gitu ya, mau dinaik-naikin sampai kemana ruangnya? Kemudian saya pikir apa yang kemudian jadi isu gitu. Akhirnya sampai ketemu 3 kunci sukses pengelolaan SDM. Nah, ini menjadi satu strategik jadi satu framework bahwa nggak cuma mindset doang, tapi ada sebenarnya 2 hal lain yang sebenarnya kita perlu perhatikan kalau Anda mau bertransformasi secara organisasi. Ya, ini kebetulan saya waktu itu menulis buku 3 kunci sukses pengelolaan SDM. Mungkin beberapa dari Anda juga udah pernah kenal bukunya. Ya. Nah, hari ini sebenarnya objektif saya adalah lebih banyak cerita garis besarnya, termasuk mungkin mindset-mindset kita, contoh-contoh praktikal terkait dengan 3 area pengelolaan SDM ini, ya, yang mulainya dari mindset, sistem, dan leadership, gitu.
Di pertemuan kedua nanti kita akan lebih banyak bicara tentang SDM itu sendiri, ya, yaitu recruiting, hiring, and retaining. Ngerekrut, kemudian entah Anda mengelola ada mutasi, promosi, demosi, rotasi, dan segala macam. Kemudian juga retaining, mempertahankan tim-tim terbaik. Nanti kalau ngomongin generasi gap, kita suka bilangnya, aduh anak zilenial sekarang kan suka pindah gitu ya. Gitu. Ya, karena pilihannya lebih banyak in a way. Dan di pertemuan berikutnya lagi, kita akan banyak bicara tentang salah satu penerapan leadership. Karena terkait leadership ini luas banget ya, pastinya Bapak Ibu. Waktu kita hanya 3 kali Zoom, itu pun online masing-masing 2 jam, udah plus-plus segala macam. So that's why nanti di pertemuan ketiga saya akan capture bagaimana seorang leader itu mempraktekkan ruang leadership-nya di area yang sangat praktikal, yaitu memimpin meeting. Ya. Dan sebenarnya saat ini, hari ini aja kita udah meeting nih. Kebetulan kita sifatnya adalah workshop. Ya, saya memimpin meeting. Anda boleh memulai observasinya sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin the way saya menyampaikan sesuatu, the way saya mencoba berinteraksi dengan Anda, atau cara saya mungkin berbicara, kemudian saya bergerak, itu Anda bisa capture, observasi, dan kita nanti akan bahas di pertemuan ketiga. Ya, oke. Tapi hari ini apa yang akan kita bahas lebih ke big picture-nya. Area-area yang sifatnya umum, ke mindset-nya, apa yang kemudian kita perlu pahami terkait dengan HR ini. Ya, jadi itu 3 kali pertemuan kita. Hari ini kita ngomongin lebih banyak ke framework HR strategiknya. Pertemuan kedua kita akan bicara tentang areanya recruiting, hiring, retaining, dan KPI. Karena kalau udah masuk kita juga perlu pantau. Kemudian nanti area yang ketiga kita lebih banyak bicara tentang leadership, tapi dari sisi bagaimana Anda berlatih menjadi seorang pemimpin meeting. Ya, all good? Aman? Ya. Nah, sepanjang sesi, saya sih berharap saya ngomongnya nggak terlalu cepat. Tapi anyway, kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat, Anda boleh ingatkan saya di kolom chat. Ataupun misalnya Anda ada pertanyaan, jangan nunggu nanti, Anda langsung drop aja di kolom chat. Oke? Ya. Nah, kita mulai ini ya. Mindset, sistem, leadership. Saya tuh sebenarnya kepingin tanya sih. Walaupun Anda belum mengetahui what is inside di dalamnya mindset, system, dan leadership, tapi Bapak Ibu begitu melihat ini, kira-kira atau yang Anda rasakan, yang Anda pikirkan di peran Anda saat ini di organisasi Anda, mana yang paling jadi challenge, tantangan, ya, terkait dengan peran Anda sebagai HR atau mungkin sebagai GM, sebagai direktur. Ini kalau ngomongin SDM ini ternyata finally, nah ini lebih enak ya. Kalau tadi saya nanya problem Anda apa? Mungkin saking problemnya kebanyakan atau nggak ada problem, tapi kalau di sini Anda tinggal milih. Kalau di-collect nih problem Anda, mana yang paling challenging nih? Anda boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Mindset kah, sistem kah, atau area leadership? Ya, boleh. Pak Dodi, Bu Putri, Bu Putri, Bu Putri, Pak K, ya Pak Made, Anda boleh tulis di kolom chat. Oke, mindset. Thank you, Pak Dodi. Ada lagi? Baru satu. Oke. Bu Dinda, Bu Lydia, Anda juga boleh tuliskan ya. Mana area yang Anda paling challenging nih? Bu Venska, ya. Tadi siapa ya? Ini ibu-ibu semua ya. Bu Putri, area mana yang paling challenging? Sistem. Bu Putri satunya, area mana yang paling challenging? Pak Ahmad, di Bapak, mana area yang paling jadi tantangan, Pak? Mindset,
sistem atau leadership? Nah, kalau mindset saya akan banyak bicara sama Anda mindset, kalau sistem saya akan banyak bicara sama Anda kasih contoh tentang sistem, ya. Leadership tentang leadership. Oh, mindset, sistem, mindset juga. Oke, terima kasih Pak Made. Ya. Pak Ahmad, boleh Anda. Pak Adiwira, boleh dijawab juga mindset dan leadership. Mindset. Oh, banyak tentang mindset ya. Oke. So that's why Bapak Ibu kalau Anda lihat gambar di depan, bagan di depan, area mindset itu ada di ujung bawah. Ya. Kenapa di ujung bawah? Kalau itu goyang dikit atau kalau itu nggak presisi, dia akan bisa oleng ke kiri atau ke kanan. Ya. Itu sebabnya mindset ada di bawah dasarnya. Sama seperti ketika tadi Anda mulai bertanya, melontarkan pertanyaan ya. Aduh, generasi Z ini gitu ya. Ini satu persepsi kita Bapak Ibu. Atau mungkin Anda sudah punya pengalaman dealing with Z generation dengan zilenial. Mungkin pengalaman Anda kurang enak sehingga Anda bisa menuliskan seperti itu, gitu ya. Aduh nih dealing with Z generation kayaknya berat banget. Tapi ada orang-orang yang dealing with Z generation itu malah happy ya, gitu. Ya. So plus minus lihat bagaimana persepsi kita mempengaruhi ini. Ya. Kenapa saya juga suka bicara tentang mindset? Mindset itu adalah why-nya. Mengapa orang melakukan sesuatu? Mindset adalah mengapanya, why-nya. Ya. Contoh gini, Anda pastinya pernah sosialisasi SOP ya Bapak Ibu. Ya. Saya seringkali tanya ke HR-nya beberapa klien saya tanya gini, ini SOP atau ini job desk udah disosialisasiin belum? Gitu. Jawabannya adalah sudah, gitu. Oke, apakah saya happy dengan sudah? Dulu saya happy, sekarang saya nggak happy. Atau saya tanya, apakah Anda sudah melakukan monthly meeting? Jawabannya, sudah Bu, aman. Tapi kemudian saya bilang, wait, tunggu. Monthly meeting Anda dengan monthly meeting yang saya pikirkan bisa jadi beda. That's why coba ceritakan lebih jauh. Cara Anda sosialisasi dan cara saya sosialisasi bisa jadi beda. Coba Anda ceritakan lebih jauh, gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Saya cek ini. Oke, gimana caranya kamu sosialisasi SOP? Ya udah Bu, kan saya udah sampai saya udah printin loh Bu Amel gitu. Saya udah printin, saya kasih ke dia. Oke, kapan kamu kasihnya? Waktu morning briefing, semua udah saya copyin, saya kasih. Oke. Mereka baca nggak? Barulah dia diam dan dia bilang, nah itu Bu, saya belum ngecek. Bagus, kalau Anda nggak ngecek, saya pastikan 99% mereka nggak baca. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau hari ini saya kasih Anda hadiah buku, Anda pasti baca nggak? Tergantung buku apanya ya. Gitu. Ataupun, mari kita lihat gitu ya. Anda udah terima worksheet. Siapa yang di sini atau berapa di antara Anda yang ngeprint worksheet-nya? Berapa di antara Anda udah lihat worksheet-nya? Berapa di antara Anda membuat tulisan di worksheet-nya? Ya. Lihat apa yang terjadi sama learning culture-nya kita gitu ya, dengan cara kita komunikasi dan semua itu daily habit masalahnya. Ya. Saya bilang, lain kali kalau sosialisasi SOP bagus udah diprintin satu-satu, habis itu dikasih, Anda bilang, ya. Oke, teman-teman, saya kasih Anda waktu 10 menit untuk membaca SOP-nya. Habis itu kita akan bahas. 10 menit berlalu dan saya akan tanya, good, Reza udah baca nggak apa yang kamu tangkap dari SOP itu? Pak Ahmad udah baca belum? Apa yang Anda tangkap dari SOP itu? Pak Mande udah baca belum? Boleh nggak diulang? Apa hal yang paling menarik dari SOP itu? 1 minggu kemudian, waktu saya ketemu mereka lagi, saya akan mengulang proses yang sama. Ya, lihat Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah daily habit cara belajar ya
yang sebenarnya kita perlu bangun. Anda mulai ya, semoga Anda mulai punya gambaran. SOP itu adanya di sistem. Ya, SOP adanya di sistem. SOP sifatnya netral. Tapi bagaimana kemudian kita membuat SOP itu ada selalu dalam top of mind-nya tim kita. Top of mind itu kayak bangun tidur ya keinget itu, mau makan ya keinget itu, habis makan ya keinget itu. Top of mind. Bagaimana SOP itu ada di top of mind? Itu area mindset. Karena nanti di sana ya, sistem Anda lihat di sini antara sistem dan mindset ada yang namanya daily habit. Budaya apa, kebiasaan apa yang Anda mau bangun di perusahaan Anda. Ya. Oke, itu kurang lebih. Semoga dipahami. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda langsung boleh drop di kolom chat. Ya. Di berikutnya, ya Anda lihat sistem yang berjalan dengan baik. Bapak Ibu, di sini Anda bikin KPI, Anda bikin SOP, Anda kemudian bikin yang lain-lain. Ya. Perlu orang untuk mengawal sehingga itu benar-benar dilakukan. Itulah membangun tim manajemen. Di sini areanya leader, tugasnya leader membantu Anda. Ya, apakah semua orang bisa jadi leader? Ya, nanti kan pertanyaannya adalah leader itu dikembangkan dulu atau karena orang mengalami dia akan menjadi leader yang baik. Karena ketika saya bicara tentang leadership, Bapak Ibu, itu bukan hanya soal jabatan. Bisa jadi di perusahaan Anda, semoga enggak ya, semoga enggak. Tapi di beberapa klien yang saya temui, judulnya GM. Apakah dia mengambil peran leadership? Enggak, belum tentu. Kenapa kok dia bisa jadi GM? Karena usia kerjanya yang sudah lama. Ya, padahal kita tahu kurvanya orang itu, lihat ya, produktivitas itu seperti ini. Ya. Ada kemudian perusahaan-perusahaan yang mengupgrade timnya dari operator menjadi supervisor. Apakah dia punya kompetensi? Belum tentu. Ya. Apa yang terjadi kok dia diangkat? Karena loh Bu, dia itu loyal, dia itu orang lama saya loh, dia enggak pernah nipu Bu. Ya. Tapi kemudian kita lupa, nggak apa-apa, itu bagus. Dia orang lama, kita apresiasi. Kemudian dia jujur, itu satu value ya. Tapi kita lupa tidak mengajarkan atau membarengi dia untuk mengasah leadership skill-nya. Ya. Itu yang sering kali lack di perusahaan yang baru berkembang, Bapak Ibu. Kemudian juga di family business kurang lebih seperti itu. Ya. Nanti pertanyaannya gini, loh Bu Amel, kenapa kalau di perusahaan besar nggak problem soal leadernya? Jangan dikira nggak problem soal leader ya. Mereka juga punya problem tentang leadership. Tapi sistemnya udah dikuatin. Ya, sistemnya udah terlanjur kuat gitu. Nah, kalau Anda masih struggling ngebangun sistem, ya biasanya akan ditopang dengan sosok leader yang kuat. Ya. Saya yakin karena ini di dunia BPR, Bapak Ibu, coba Anda lihat founder Anda. Kalau Anda kenal dengan founder Anda, entah generasi 1, generasi kedua. Si founder ini karakternya kuat nggak? Ya. Jadi dibilang, dulu kita nggak punya sistem, nggak apa-apa Bu. Ya, tapi biasanya leadership-nya punya very strong karakter. Ya, sehingga sistem itu nempel di dia. Ya, orang segen sama dia. Ya, orang nurut sama dia. Nah, pada saat perusahaan itu berkembang, artinya kita mulai menggeser ke areanya sistem. Karena leadernya udah nggak bisa jadi CCTV lagi, toh. Ya. Oke. Nah, mindset, sistem, dan leadership. All good sampai di sini? Ada insight atau ada pertanyaan dulu kah? Teman-teman? Aman semua? Aman ya? Itu. Oke, nah saya lanjut ya. Bapak Ibu, sebenarnya Anda boleh mulai buka modul Anda. Ya, Anda boleh buka modul Anda. Karena mestinya Anda akan ketemu halaman juga untuk mulai coret-coret. Ya.
Kalau saya mau kemudian mendefinisikan atau menggambarkan sesuatu yang lebih detail lagi, ya, saya mau pakai gambar ini, ya, saya mau pakai gambar ini. Ini nggak ada di modul Anda boleh capture atau Anda boleh gambar. Saran saya Anda gambar Bapak Ibu. Sambil capture nggak apa-apa, tapi digambar boleh. Ya. Ini adalah the way saya menggambarkan, ini the way saya menggambarkan bagaimana sebenarnya 3 kunci sukses ini terkait dengan pilar-pilar yang ada di dalam sistem. Ya. Hati-hati di sini, saya mau jelasin, semoga Anda bisa menyimak cukup detail ya. Gitu. Anda bayangkan, saya selalu membayangkan perusahaan itu ibaratnya sebuah gedung, ya, yang kalau pondasinya nggak ada, maka itu akan keropos gitu. Ya. Kalau Anda lihat di layar Anda, ya, Anda lihat di sini ya, ini pondasinya, ini pondasinya. Ya. Pondasi ini namanya organizational development. Pondasinya. Di sini ada visi, misi, value, ada bisnis model, which is yang bisnis model ini Anda udah clear ya BPR. Tapi saya kira beberapa BPR itu juga punya model yang berbeda ya. Inilah nanti dari sini yang akan di breakdown ke struktur organisasi. Jadi itu item-itemnya sebenarnya ya Bapak Ibu. Item-itemnya. Kalau nanti Anda sudah punya struktur organisasi, ya, Anda akan breakdown lagi. Anda mulai punya job desk, Anda mulai punya kamus kompetensi, Anda mulai punya yang namanya KPI, ya. Kemudian apa yang Anda lihat di sini? Ini pilar-pilarnya sih. Industrial and legal compliance. Ini sebenarnya terkait dengan apa kepersonaliaan, surat kontrak, kemudian peraturan perusahaan, keputusan direksi, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan surat menyurat, berhubungan dengan apa? Ya sesuatu yang legal ya. Surat peringatan, nah regulasi surat peringatan masuk di sini. Ya. Kemudian pilar yang kedua adalah compensation benefit. Nggak cuma kompensasi, tapi benefit. Kenapa kemudian itu dibedakan? Struktur skala upah kompensasi adalah hal yang wajib diberikan oleh manajemen, oleh business owner pada ya karyawannya. Tapi benefit lebih mengacu pada yang sebenarnya nggak wajib sih, gitu. Misalnya Anda hari ini hadir di Zoom ini, perusahaan memberikan benefit ke Anda kan, gitu, ya. People development terkait dengan kurikulum, kemudian recruiting, hiring, and retaining itu juga satu pilar sendiri. Jadi kalau saya gambarkan sebenarnya ada 5 area ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah organizational development, kedua adalah industrial and legal compliance, compensation benefit, people development, recruiting, hiring, and retaining. Ya. Nah, kalau pilar-pilar dan pondasi ini Anda bangun sebagai HR, ya, artinya kemungkinan besar kita akan ya mendapatkan hasil yang kita inginkan, baik secara profit, transformasi people-nya, dan bigger impact yang Anda bisa bawa keluar company Anda. Ya. Mindset itu akan berpengaruh, siapa leadernya juga akan berpengaruh ya Bapak Ibu. Oke, saya tutup dulu. Saya mau cek and recheck dulu sama Anda. Ya. Apakah Anda dapat big picture-nya terkait pengembangan SDM itu? Kalau nah saya mau nanya Mbak Putri lagi kan juga nggak enak karena Mbak Putri yang open Zoom. Tapi barangkali saya boleh nanya Pak Andi deh, Pak Andi Wira yang belum kedengeran suaranya. Pak Andi, dari apa yang saya sharingkan, ada relevansinya nggak dengan apa yang Anda, dengan peran Anda, atau juga Anda
mau share apa yang jadi challenge nih. Anda kalau ngelihat pondasi dan pilar, mana yang paling lag di perusahaan Anda? Pondasinya kah atau pilar-pilarnya kah? Atau mungkin mindset leadership? Boleh, monggo silakan Pak Adi. Oke, halo, selamat sore Bu Mel. Sore. Ya, perkenalkan Bu, saya Adi Bu dari BPR Setiawan. Mm-mm, Mungkin saya mau sharing Bu terkait di HR. Jadi tadi sudah dijelaskan mm-mm, antara mindset dan sistem itu mm-mm, mindset, sistem dan leadership. Nah, di perusahaan mm-mm, saya sendiri mungkin di sini masih dalam pembentukan sistemnya Bu. mm-mm. Dalam pembentukan Pembentukan sistem sistemnya. ya, Oke. memperkuat sistemnya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, harus dari sisi leadership-nya harus dikuatkan, kan seperti itu Bu ya. Mm-mm, Nah, mm-mm, jadi mungkin pertanyaan dari saya, cara meningkatkan atau menguatkan leadership itu seperti apa? Karena dari gambar tadi, kemungkinan yang menjadi problem itu adalah di tiang-tiangnya itu Bu. Gimana cara kita dalam membuat suatu fondasi, mungkin dari visi misi sudah dari perusahaan sudah membuat sedemikian rupa, tapi gimana cara kita mengelit atau menyampaikan ke teman-teman yang lain agar perusahaan kita itu visi dan misinya itu tersampaikan gitu Bu. mm. Jadi goals-nya objektifnya itu teman-teman itu satu pemikiran gitu. Oke. Thank you Pak Adi. Pak Adi, kalau tadi boleh tahu karena lagi ngebangun sistem gitu ya. Kalau boleh tahu biar kita persepsinya sama nih. Sistemnya kayak apa aja? Apa aja yang udah dibangun? Oke, untuk sistemnya kita KPI sebenarnya sudah ada Bu. Cuman kita Mm-mm, mau lebih mm-mm, perbaiki lagi agar lebih baik. Terus mm-mm, kita combine dengan OKR Bu. Kita combine dengan OKR dan sistem rekrutmen kita juga sedang perbaiki. Apalagi tadi juga udah sempat dibilang sama Pak Dodi bahwa PR kita sekarang itu gimana komunikasi atau leadership kita dengan Gen Z itu PR sekali. Ah, Juga sempat boleh tahu dibilang nggak? sama, ya Boleh Bu. tahu nggak? Habit apa yang kebiasaan dibangun nih di situ? Yang Misalnya, apakah ada satu pola komunikasi tertentu, misalnya kayak coaching, sehingga pengembangan SDM itu nggak cuma training, tapi ada something yang different lagi gitu. Nah, untuk coaching sendiri sebenarnya sudah ada Bu. Cuman mungkin konsistensinya aja yang perlu diperbaiki. Jadi mungkin coachingnya udah jalan, cuman belum konsisten. Nah, itu yang perlu diperbaiki dari sistem kita juga Bu. Oke, Terus ya. mungkin dari kita sih gimana juga caranya mendapatkan informasi dari bawah juga Bu. Jadi kita minta dari teman-teman atau yang kita nggak sentuh secara langsung bisa memberikan ide-ide atau mungkin hal-hal yang bisa diperbaiki untuk perusahaan gitu. Kita minta itu sih Bu, menggali informasi itu. Oke. Nah, iya, ini yang sering juga saya dengar nih, kayak Pak Andi ya. Sistemnya udah ada sih, tapi gitu ya, tapi belum konsisten gitu. Ya, itu juga sering terjadi. Siapa yang pernah ngalamin hal yang sama? Ada yang pernah mengalami hal yang sama nggak? Sistemnya udah ada, tapi nggak konsisten. Punya KPI, tapi nggak konsisten. Punya SOP, tapi nggak konsisten. Saya juga gitu sih, Pak. Ya, coaching ada, tapi belum konsisten. Coaching itu kapan? Sebulan sekali kah? Sebulan dua kali kah? Atau coaching hanya terjadi ketika seseorang underperform. Nah, ya, karena
ada habits, ingat tadi dari areanya mindset, ya, coba saya share screen lagi. Dari areanya mindset, ini sebenarnya larinya kalau Anda mau sistemnya itu berjalan dengan baik, itu harus ngebangun daily habit-nya. Ya. Daily habit, ya. Bahkan termasuk Bapak Ibu ketika kita bicara di area sini ya, visi, misi, value. Bagaimana kemudian Anda menginternalisasi visi dan misi gitu ya. Cukup nggak hanya diinformasikan atau bisakah itu mungkin 1 tahun sekali waktu raker ya, atau butuh setiap bulan atau butuh setiap hari? Dan apakah kemudian metodenya juga hanya ketika kita, oh udah kok Bu Amel dibacain kok setiap hari. Hafal tapi kemudian belum terimplementasikan ya. Jadi so many layers Bapak Ibu, banyak sekali lapisan sebenarnya yang terjadi di sana ya. Nah, oke. Thank you Pak Adi. Nanti kita akan sharing lagi. Saya akan coba lihat bagaimana nanti Bapak dapat ide dari sini ya. Oke. Tapi paling enggak Bapak Ibu, Anda udah mulai lihat di sini bahwa ini ada yang namanya pondasi organisasi ya. Stick ke situ dulu. Visi, misi, value, bisnis model, struktur organisasi, job desk dan KPI di sana ya. Strukturnya dulu, besok di pertemuan berikutnya kita akan lebih bahas metode-metodenya ya. Gitu. Oke. Nah, Anda bisa tuliskan di handout Anda kalau Anda organizational development, Anda bisa tuliskan ini, ternyata item-itemnya ini loh. Ya. Kalau Anda belum punya, Anda bisa mulai bikin checklist, Bapak Ibu. Ya. Checklistnya apa? Checklistnya itu terkait, oke, ini PR saya berarti mesti ngebenerin yang ini nih. Ya. Oke. Nanti sebenarnya aku boleh spoiler nggak sih Reza? Karena mau Anda hadiah buat Bapak Ibu terkait sama, boleh ya? Nanti sebenarnya Bapak Ibu, karena saya tahu waktu kita itu nggak banyak ya, sehingga kami sebenarnya juga mempersiapkan satu ruang pembelajaran untuk Anda yang Anda bisa akses seusai nanti kelas ya. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya ke panitia gimana cara aksesnya, gampang karena cuman dapat email dan di sana ada banyak pembelajaran gitu. Karena saya tahu HR itu ada banyak banget. Sambil saya bukain ya, Bapak Ibu. Nah, ini satu ruang yang saya berikan ke Anda. Ini sebenarnya library-nya saya, sebutlah mudahnya seperti itu. Ya. Apa yang ada di sini? Kalau tadi saya sebut pondasi organisasi atau organizational development, ini Anda akan lihat. Ya, 5 area human capital. Ya, ada mindset, ada leadership di kiri kanan, tapi kemudian badannya, pilarnya itu adalah sistemnya, which is kita membagi jadi 5 area tadi. 1 organizational development, kemudian 2 tadi industrial and legal compliance, compensation benefit, people development, dan employment management. Jadi ketika saya menjelaskan dan Anda mulai checklist, oke Bu Amel, saya visi misi udah punya, model bisnis kita udah clear, ya. Struktur organisasi udah jelas juga, tapi saya belum punya kamus kompetensi, ya. Di 3 pertemuan ini kita nggak sempat membahas kamus kompetensi, Bapak Ibu. So that's why nanti dalam limited time, Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya. Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Anda akan bisa mendapatkan apa? Kompetensi itu apa sih? Bikin kamus kompetensi itu seperti apa? Ya, ini satu resources yang nanti kami bisa berikan ke Anda untuk melengkapi proses pembelajaran. Ya, termasuk nanti kalau misalnya, oke, industrial workforce, aduh saya nggak punya undang-undang yang itu, saya nggak punya PP yang itu, Anda bisa ngedownload di sini. Ya, Anda bisa cari di sini. Ya, semoga itu nanti membantu ya. Nah, saya kembali lagi ke penjelasan ini, ke framework-framework yang kita punya ya. Jadi ini yang pertama, ini tadi.
Kalau itu pilar utuhnya, kemudian kita akan lihat sekarang masing-masing bagiannya, Bapak Ibu. Ini adalah organizational development, ya. Yang pertama itu adalah nih, kalau Anda lihat yang pertama organizational design. Ya, di sini ada tadi bisnis flow-nya, bisnis modelnya, pilar organisasinya, struktur organisasinya. Di area yang kedua, ini kompetensi mapping. Ada desain kompetensi. Anda kenal nggak bahwa kalau kompetensi itu ada 3 nih. 1, core kompetensi. Itu perwujudan dari corporate value Anda. Ya. Jadi katakanlah corporate value-nya apa? Kalau di Sinergia kami punya corporate value positif, inspiratif, kreatif, transformatif. Tapi masalahnya definisinya bisa beda-beda. Ya. Disebut positif, nilainya 3 dan nilainya 5 bedanya apa? That's why Bapak Ibu di level ini Anda perlu membuat yang namanya kamus kompetensi. Ya, ada yang udah punya belum ya? Kamus kompetensi. Pak Adi Wira udah punya belum? Sementara kita belum punya, Bu Amel. Mungkin nanti bisa diarahkan. Boleh, tapi Bapak memahami yang saya maksud? Ya, kurang lebihnya paham, Bu Amel. Kurang lebih ya. Saya kasih contoh lagi sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kamus kompetensi ini selain core kompetensi, ada yang namanya generic kompetensi. Generic kompetensi ini adalah kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk dia bisa bekerja juga. Contoh generic kompetensi ini bisa agak agile, berubah-ubah ya. Salah satunya misalnya yang saya banyak implan di klien-klien saya sekarang ini adalah technology savvy. Ya. Jangan dipikir kita hanya punya problem dengan generasi zilenial. Enggak. Buat umuran saya, generasi X. Sekarang itu punya problem besar terkait dengan apa? Teknologi savvy. Banyak hal mulai masuk ke platform, aplikasi baru, teknologi gini. Siapa Bapak Ibu yang di sini generasi X yang Anda juga mulai pusing sama kayak saya gitu ya. Tim saya mulai pakai, dia bilang, "Bu, semuanya udah kita drop di project management, pakai Asana, pakai Trello." Saya bilang, "Boleh nggak sih di drop di grup WhatsApp?" Ya, teknologi savvy. Tapi itu kompetensi yang diperlukan di era sekarang ini. Ya, tangkap ya teman-teman ya. Jadi kompetensi-kompetensi apa? Ada yang sifatnya core kompetensi yang itu corporate value, dia nggak bisa aja 5, 10 tahun, 20 tahun nggak berubah. Tapi ada kompetensi-kompetensi manajerial yang itu juga diperlukan. Contoh kalau tadi Anda banyak berhubungan dengan generasi Z. Sebenarnya kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk mengatasi hal ini? Kompetensinya. Kan bisa jadi ya, kemampuan komunikasi, bisa jadi change management, ya, atau agile, ya, atau misalnya kompetensinya katakanlah kemampuan beradaptasi, ya, itu bisa jadi kompetensi. Kemudian yang namanya spesifik kompetensi adalah kompetensi yang sifatnya hard skill. Anda HR, Anda bisa nggak bikin struktur skala upah? Anda HR, Anda punya nggak sekian banyak koleksi alat tes? Nggak harus psikotes loh ya, tapi bisa macam-macam. Ya. Misalnya dia teller, hard kompetensinya apa aja? Sehingga nanti fungsinya kompetensi ini akan digunakan untuk panduan interview di awal, untuk panduan penilaian karyawan, ya, itu bisa diambil dari sana. Ya. Jadi semuanya terseragamkan. Nanti kalau people development pun bisa berdasarkan di sini, ya, kamus kompetensi. Barulah kita juga akan punya yang namanya ketika job and performance design, kita akan bicara tentang KPI atau OKR. Ya. Mestinya kalau bank lebih rapi ya. Pak Dodi,
Ada KPI udahan? Ada. Aman Ya, 100%? sudah. Aman. Iya. Oke, good. Ya. Jadi ini organizational development. Ya. Oke. Nah, itu Mas Reza membantu menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Desain kompetensi ini biasanya kami ada 3 core, ya, core kompetensi, generik kompetensi, dan spesifik kompetensi. Ya. Oke, semoga aman semua. Saya nggak tahu tuh suaranya siapa. Ya. All good? Ada pertanyaan? OD, Organizational Development. Ya. Pak Ahmad, sejauh ini aman bisa mengikuti? Aman Bu, jelas Bu. Oke. Punya challenge di area organizational development nggak Pak Ahmad? Wah, ini berpindah tempat. Ini perjuangan kita ya kalau belajar secara online ya. Gitu. Oke, monggo Pak Ahmad. Izin Bu, saya ini. Iya, Iya. silakan Bu. Di areanya organizational development. Apa yang jadi challenge terbesarnya di Bapak? Visi misi Terima aman? kasih. Saya melihat dari 3 komponen penting. Bisa dengar suara saya, Mbak? Bu? Bisa, aman Pak. Oke. Antara leadership, kemudian sistem, kemudian mindset. Kebetulan Ya. saya berada pada posisi leadership. Oke. Kebetulan saya ditunjuk sebagai dirut, sudah masuk periode ketiga. Oke. Jadi memang betul saya setuju bahwa dari 3 komponen itu, karena saya berada di posisi leadership, jadi 2 hal yang mesti saya harus lakukan, antara membentuk sistem, lalu kemudian diperkuat dengan mindset yang Membangun mindset. dalam teori manajemen mengatakan bahwa kalau kepentingan saya pragmatis adalah bagaimana menggerakkan orang-orang yang ada untuk proses pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi saya karena saya ditunjuk oleh gubernur, maka profit oriented, happy ending pada CSR tahun. Berapa target saya, pertumbuhan sesuai dengan rencana bisnis apa tidak, lalu kemudian berapa total laba yang dihimpun. Nah, oleh karena itu, saya kemarin juga telah melakukan hasil kajian penelitian, Bu. Izin saya ada terkait disertasi. SDM, Pak? Ya, terkait SDM. Bagaimana kebetulan ada jurnal utama saya dari perbankan di Iran, itu yang saya coba teruskan di hasil disertasi saya bahwa bagaimana perilaku organisasi, keterlibatan karyawan, dan budaya kerja, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, dan dimediasi oleh perilaku berorientasi pelanggan. Ya. Nah, saya Kalau menyimpulkan sekarang berarti yang masih jadi tantangan terbesar di perusahaan Bapak apa? Tadi saya suka yang Bapak bilang tentang keterlibatan ya. Kalau ada yang nggak terlibat kan susah tuh goals-nya nggak tercapai. Ada nggak challenge-nya untuk membawa setiap orang itu terlibat? Oh iya, jadi kalau saya punya strategi, jadi selain dari sistem, orang-orang itu bisa tergerakkan dengan baik, ya, tergerakkan dengan baik untuk pencapaian tujuan organisasi, maka tentu mindsetnya dulu. Contoh mindset dulu ya. Contoh mindsetnya. Kenapa saya katakan mindset? Kenapa seseorang bisa bekerja, bisa tergerak dengan sendirinya, terdorong untuk melakukan service excellent, terdorong untuk melakukan pelayanan yang prima, terdorong untuk mempromosikan program dan produk-produk bank. Itu kalau mindsetnya diperoleh bahwa kalau misalkan ini kontribusi buat perusahaan saya dapat lakukan, maka besar pengaruhnya. Kalau ini menjadi isu yang masif,
kita rame-rame semua karyawan untuk mempromosikan produk, maka tentu impact-nya terhadap perusahaan begitu besar. Nah, inilah yang menjadi Oke, PR saya, bagaimana mindset ini untuk menjadi ngerubah mindset. ya, untuk Oke, bagaimana semua karyawan memahami pentingnya mindset itu. oke. Saya pikir begitu, Bu. Terima kasih sharingnya Pak Ahmad. Nanti kita masih punya 2 kali sesi lagi gitu ya. Karena Ya. termasuk sebenarnya cara kita meeting dan segala macam itu juga akan mempengaruhi mindset seseorang. Ya, oke. Good, terima kasih Pak Ahmad. Saya lanjut dulu ya. Nanti kita Ya. lihat. Ini challenge-nya banyaknya tentang mindset ya. Gitu, pola pikir nih gitu. Oke. So kalau memang challenge Anda banyak tentang mindset Bapak Ibu, sehingga ketika Anda mendesain kompetensi, Anda juga mindful di situ gitu ya. Apakah kita punya satu definisi bahwa apa yang jadi basic etos kerja nih? Apa yang jadi basic mindset nih? Misalnya apa? Eee, Konsisten terhadap rutinitas. Nah, itu juga sebenarnya membangun mindset tuh, ya. Atau nanti di generic kompetensi Anda tuliskan agile, artinya dia mudah kemudian beradaptasi dan segala macam. Jadi Anda bisa insert kompetensi-kompetensi yang Anda butuhkan di situ. Jadi nggak melulu cuman hard skill-nya aja, ya. Oke. Nah, saya akan masuk dulu ke area yang kedua, biar hari ini Anda dapat pilarnya lengkap gitu ya. Ini area yang kedua Bapak Ibu, industrial dan legal compliance gitu. Saya mencoba untuk menggambarkan apa dalam bentuk seperti ini ya. Ini force field. Posisi kita di HR itu sebenarnya di tengah-tengah sini Bapak Ibu, ya. Di tengah-tengah sini. Tugas kita sebenarnya membuat internal policy, ya, peraturan internal. Kita bikin peraturan karyawan, ya, peraturan perusahaan. Dan sebenarnya nggak cuma itu, ya. Karena peraturan sih peraturan, ada bukunya tapi belum tentu itu diikutin. Ya, that's why saya tuliskan di situ disiplin culture. Ya, Anda lihat di sini. Di area atas ini sebenarnya apa yang terjadi di eksternal kita. Ya, HR Anda dapat berbagai mungkin apa pressure barangkali kalau saya boleh bilang gitu ya. Peraturan pemerintah mesti gini. BPR Anda diatur oleh OJK mesti budgetin biaya pengembangan SDM sekian gitu ya. Kemudian government policy Anda bilang gini, wow semester 1 2024 cuti bersamanya banyak banget gitu. Bank kan ikut juga ya, cuti bersamanya banyak banget. Gimana saya mau achieve target hari kerjanya pendek. Ya. Ada juga perubahan yang sangat cepat, ya. Perubahan yang sangat cepat ini saya nggak tahu kalau di industri perbankan misalnya perusahaan-perusahaan keuangan, fintech bertumbuh begitu cepat. Dulu namanya orang nyimpen duit ya cuma di bank. Tapi sekarang macam-macam banget. Apakah itu juga perubahan yang drastis di bisnis Anda? Tentunya itu akan berdampak sama regulasinya kan ya. Kemudian perkembangan teknologi, ya. Makin makin sedikit manusia yang digunakan ya. Semuanya misalnya ke budaya baru cashless. Saya sendiri aja kadang juga bingung Bapak Ibu, lupa nggak bawa cash gitu ya. Karena udah kebiasaan cashless. Kayaknya mau transfer duit sekarang gampang banget ya. Atau juga sebenarnya market needs, kebutuhan market yang berbeda. Anda lihat sekarang bagaimana sebenarnya portal pembayaran katakanlah, ya. Dulu orang benar-benar taruh duitnya di bank. Tapi sekarang orang taruh duitnya di mana? Di ShopeePay, di GoPay, di OVO, di mana-mana. Market needs. Mereka melakukan pembayaran dengan cepat. Yang dulunya dialokasikan ke bank, ini beda. Nah, semua yang terjadi di eksternal tentunya dia akan jadi satu pressure nih, ya. Akan jadi satu pressure untuk kita bikin regulasi di internal. Ya. Tapi di satu sisi HR,
Benar atau benar kalau Anda juga punya internal pressure. Misalnya gini, employee needs. Ya. Bank, BPR, Anda mungkin cek ke company Anda masing-masing ya. Tahun ini perusahaan Anda buka berapa cabang? Ya. Karena kalau Anda buka cabang, artinya ada kotak-kotak-kotak di struktur organisasi yang bisa diisi, betul nggak? Ya. Ada peningkatan karir. Tapi ketika perusahaan itu dia tidak melakukan pengembangan, salah satunya nggak buka cabang baru, Anda akan di situ terus nggak? Ya. Pertanyaannya kan kalau profesional, ini anak zilenial nih, dia akan masuk ke company dengan bilang gini, ini kalau saya 5 tahun di sini, atau 10 tahun di sini, kira-kira apa yang terjadi sama hidup saya ya? Employee needs. Ya. That's why kadang mereka juga bahkan nggak mau kontrak panjang-panjang. Karena bisa jadi mereka belum melihat pengembangan karirnya di sana. Ya. Peran leader. Ya, Anda lihat beberapa, kalau tadi saya bilang strong leader, sebagian sistem itu ada di tangannya dia. Ya. Dia kadang nggak butuh peraturan banyak-banyak. Kalau leadernya berkarisma, leadernya jadi panutan, leadernya bisa mengayomi. Ya. Atau juga ada ekspektasi KPI. Ya, achieve nggak achieve. Ada tim culture, engagement. Nah, kalau Anda lihat, yang paling atas ini adalah external pressure, yang bawah ini adalah internal pressure, kita HR ada di tengah-tengahnya, Bapak Ibu. Sehingga ketika membuat satu peraturan perusahaan, jangan cuma template. Ya, hati-hati, jangan cuma template. Anda bayangkan misalnya sekarang gini, di dunia perbankan, mungkin benar-benar kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, betul nggak? Ya, jam 8 pagi ke jam 5 sore. Apakah selamanya dunia perbankan akan melakukan seperti itu? Belum tentu. Ya. Dulu Anda aman aja mengadopsi peraturan pemerintah karena 8 to 5, 40 jam kerja, beres. Tapi kemudian sekarang kalau Anda lihat, banyak bank yang buka di mall, teller itu bisa sampai jam 10 malam, nunggu mallnya tutup. Hari Minggu ada teller yang buka di mall. Saya nggak tahu ya, di Surabaya saya mulai melihat hal itu. Atau bahkan ya, di ex-klien saya, bisa di BPR-nya itu IG live malam-malam. Ya. Nah, padahal kita nggak punya regulasi itu misalnya. Ya. Sehingga ketika membuat, sekali lagi ketika membuat peraturan perusahaan, itu nggak bisa benar-benar apa adanya. Kita harus sekarang melihat apa yang pressure dari eksternal, apa yang pressure dari internal. Baru Anda sesuaikan. Dan peraturan perusahaan itu jadi sangat penting ketika zamannya seperti ini ya. Banyak chaotic moment, banyak perubahan yang sangat pesat, sehingga bahkan kadang peraturan pun juga nggak sempat cover itu. Ya. So that's why penting Bapak Ibu Anda juga membuat peraturan perusahaan untuk kepentingan dua belah pihak. Ya. Aman ya di sini ya. Semoga Anda dapat mindset-nya. Saya bicara di level mindset tadi. Saya nggak cuma bicara bahwa, oh ada peraturan eksternal, ada peraturan pemerintah daerah, ada peraturan menteri. Tapi sebenarnya dasarnya apa toh ketika kita perlu membuat itu. Ya. Sama satu contoh lagi misalnya kalau industrial relationship atau industrial and legal compliance ya. Siapa yang pernah ngasih SP ke timnya? Ya. Apakah SP itu merubah perilaku Bapak Ibu? SP merubah perilaku nggak? Belum tentu. Ya. Anda kasih SP, dilipat, masuk laci, udah hilang. Betul? So, bukan soal SP-nya. Ingat ya, bukan hanya soal sistemnya. Bukan hanya soal SP-nya. Loh bukan kalau SP-nya jadi SP3 kan dia akan keluar dengan sendiri. Ya, tapi beneran nggak kita kasih SP3?
Apa kesalahan yang dia lakukan kok kita harus lakukan SP3 misalnya ya. Kalau dia cuma SP1 gimana? Gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita changing mindset-nya bahwa dia melakukan kesalahan dan jera ya. So treatment-nya Bapak Ibu bukan sekedar hanya SP, bukan hanya sekedar dokumennya, tapi kalau kita bicara adalah treatment-nya, which is itu disiplin culture. Culture itu adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, budaya, habit. Ya. Nah itu contoh juga bahwa ini nggak cuma soal sistem, nggak cuma soal itemnya apa, SP, tapi hal-hal di balik itu apa aja. Ya. Ini area yang kedua, industrial and legal compliance. Jadi Bapak Ibu bisa agak membayangkan ketika perusahaan Anda membesar, kemudian struktur di dalam HR artinya akan ada satu orang yang diassign di OD, satu orang yang diassign ke industrial legal, itu juga memungkinkan kalau jumlah karyawannya semakin besar. Ya. Aku ngelihatnya nyatet terus. Any insight so far, Mbak Putri Haryarta? All good? Ya. Nah, aku lanjut ya. Saya lanjut di area berikutnya adalah compensation benefit. Ya. Compensation benefit. Di sini saya tuh bagi dua, Bapak Ibu. Di bagian ini semoga Anda pahami, saya jelasin dibagi dua. Area yang sebelah kiri ini adalah apa yang kita berikan. Area sebelah kanan apa yang kita perlu persiapkan. Oke? Ya. Kiri adalah bentuknya. Kanan adalah persiapannya, ya. Anda lihat di sini. Pada saat kita memikirkan tentang kompensasi, maka bentuknya yang muncul adalah ini ya. Anda mesti punya grading, golongan, jabatan, metode kerjanya. Kalau sekarang ada banyak banget loh ya. WFO, WFA, hybrid, WFB katanya work from Bali kayak gitu kan. Terus ada yang namanya struktur upah, BPJS, asuransi itu semuanya yang wajib ya. Tapi juga ada area benefit. Benefit ini masing-masing perusahaan akan berbeda. Ada yang kasih apa? Car ownership program, tunjangan mobil. Ada yang kasih housing, rumah. Ada yang kasih kalau misalnya di perusahaan kami, karena di Sinergia itu perusahaan pengembangan SDM, di kami itu ada yang namanya learning wallet. Ya, beberapa bank umum kayak BNI, Mandiri, mereka tuh setiap karyawan punya yang namanya learning wallet. Mereka bisa menggunakan budget itu, tapi itu tidak bisa diuangkan. Ya. Saya punya klien yang dia memberikan benefit bagi karyawannya level apa? Level junior manager aja 1 tahun paling tidak 1 kali atau 2 kali jalan-jalan ke luar negeri. Ya, di luar Asia Tenggara. Waduh, happy banget kan masuk ke sono ya. Nah, ada juga perusahaan yang memberikan benefit apa? Scholarship. So HR, misalnya Anda melihat oh penduduknya di saya nih, di perusahaan saya nih. Kayaknya dari datanya, makanya penting banget ya bikin data karyawan. Dari datanya itu 70% mereka punya anak usia SD. Jadi kalau benefitnya saya bikin scholarship untuk anak, menarik nggak untuk karyawan? Menarik dong. Ya. Tapi kalau rata-rata karyawan Anda itu anaknya masih di bawah 5 tahun, Anda bikin benefit traveling, tapi nggak bisa ngajak keluarga. Oh, itu sumber pertengkaran dalam keluarga ya. Nanti bilang, pergi terus ternyata dolan gitu kan. Ternyata tamasya, ini ngurusin anak masih kecil. Bingung nanti. Ya. Jadi mindful ketika Anda merancang benefit ini. Ya. Nah sekarang kita di sisi sebelah kanan nih. Pada saat Anda membuat compensation, ini kenapa saya garisnya miring ke atas. Karena sebenarnya pertimbangannya ini nggak
perlu pikir terlalu rumit-rumit, nggak perlu terlalu kreatif karena dasarnya udah ada. Peraturan pemerintah, ya, itu dari luaran. Kemudian top down. Top down itu adalah persentase labor cost. Ya. Saya nggak tahu sejauh apa teman-teman HR yang ada di sini Anda juga mengakses prosentasenya. Ya. Oh, labor cost-nya kita adalah katakanlah 10%, 12%, 18% dari angka omset atau dari angka gross margin. Masing-masing industri akan berbeda. Ya. Saya nggak tahu Anda mengakses itu apa enggak. Sehingga dari situ Anda bisa mapping karyawan. Tapi kalau di area benefit, data Anda bisa banyak banget, Bapak Ibu. Ya, kayak tadi usia karyawan, mungkin dari background-nya, mereka hobinya apa, itu yang sebenarnya bisa menjadikan kita dasar untuk merancang benefit system. Ya, kalau di sini kebetulan ada satu framework yang saya cantumkan di sini, ini sebenarnya namanya human emotional driver. Ya, ini adalah satu preferensi orang itu hot button-nya apa. Ini contoh aja ya. Anda recognition and significance. Oh, makanya kita bikin employee of the month. Employee of the month dapat hadiah. Orang yang drivernya recognition and significance, dia akan suka banget dikasih itu. Betul? Ya. Atau misalnya Anda drivernya challenge and growth. Perusahaan Anda buka cabang di luar pulau. Karena drivernya dia challenge and growth, dia happy nggak? Dia semangat nggak? Oh iya, itu tantangan baru, cabang baru. Ya. Akan berbeda ketika ada karyawan Anda yang drivernya adalah love and belonging. Ya. Anaknya ulang tahun, Anda kasih hadiah ucapan selamat dari HR, hatinya akan berbunga-bunga. Dia akan bilang, wow, perusahaan ini perhatian banget ya sama saya. Wah, itu nilai dedikasinya akan berlipat-lipat. Lihat ya. Nah, Anda bisa menganalisa ini Bapak Ibu. Ya, ingat ada kompensasi yang wajib, ada benefit yang Anda bisa, ini ruang kreativitas Anda untuk mempertahankan karyawan. Ya. Retaining. Oke? Mana ya? Saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan boleh drop di kolom chat. Nah, yang berikut ini adalah people development. So, people development ini terkait dengan pengembangan SDM. Ya. Saya tulis bagaimana ngebacanya, Bu Amel. Kita mulai dari sini dulu ya, Bapak Ibu. Yang area yang Anda panah-panahnya berputar. Panah-panah ini sebenarnya merepresentasikan employee journey. Employee journey. Anda lihat, dari starting point, orang interview, orang onboarding, ya. Hari pertama atau bulan pertama yang bersangkutan kerja di perusahaan kita, which is itu starting point, ya. Kemudian katakanlah di 3 bulan pertamanya, 6 bulan pertamanya, kita akan banyak sharing value-nya company ke dia, atau juga kompetensi, diajarin macam-macam, ya. Lihat beberapa bank umum juga bahkan sharing kompetensi ini dilakukan nggak cuma 1 bulan loh programnya, ya, tapi beberapa waktu lamanya, ya. Journey-nya karyawan. Habis itu mereka kompeten, mereka oke, mereka akan mulai berkolaborasi dalam departemen, dalam divisi, dalam skala yang lebih besar, ya. Dan performance leaders, karena ada orang baru harapannya yang lain naik, ya. Ada employee atau career development, Anda lihat ya, ada leadership, ada career development, dan yang terakhir adalah finish line. Finish line ini kalau kita bicara tentang berakhirnya hubungan kerja itu kan bisa macam-macam ya. Bisa karena memang pensiun, ya. Bisa karena yang bersangkutan meninggal, gitu. Kemudian bisa juga karena yang bersangkutan resign, ya.
Atau justru kita, ya itu tadi ya, melakukan PHK itu tadi. Nah, ini adalah employee journey yang di setiap pit stopnya sebenarnya Bapak Ibu Anda perlu punya yang namanya modul pelatihan. Ya, saya nggak tahu seberapa di antara Anda yang sudah punya modul pelatihan. Tapi kemudian kalau kita bicara tentang apa, training need analysis, apakah harus selalu sebar-sebar kuesioner? Enggak juga. Karena finally kalau menurut saya kalau Anda nggak pas nyebarin TNA itu ke orang yang tepat, yang ada hanyalah mereka bingung. Oh ya, mau training apa ya? Nanti Anda akan dapat jawaban common answer. Leadership, komunikasi, teamwork, gitu doang. Ya. Tapi leadership aja luas banget ya. So that's why ini sebenarnya cara menganalisa Bapak Ibu. Pertama, based on kamus kompetensi. Ya. Kemudian dari situ Anda bisa melakukan assessment atau appraisal. Ya. Anda juga bisa kembangkan sistem and technology. Mau online, mau offline. Mau bikin video series nggak misalnya. Ya. Atau Anda mau gunakan AI. Ya. Salah satu divisi kami menggunakan AI, jadi semua SOP diimplan di AI. Orang nggak perlu ngapalin SOP banget di awal-awal. Jadi kalau misalnya ini langsung tanya AI botnya di internal, ya, katakanlah apa? Membuka rekening gitu ya. Nanti AI-nya bisa langsung menginformasikan. Nah, itu sistem and technology, apakah Anda juga gunakan? Ya. Pertimbangan lain ketika Anda merancang people development, Bapak Ibu, ini based on visi, misi, value, kemudian business goals atau target, dan juga kebutuhan SDM. Dengan demikian, Anda akan bisa membuat rancangan ya terkait dengan Anda akan punya hasil employee engagement and performance. Nggak cuma perform aja, tapi juga ada engagementnya. Ya, itu di area people development. Saya lanjut dulu dikit. Di area yang terakhir, kita ada recruiting, hiring, and retaining. Ya. Nah, ini yang saya coba capture. HR, kalau ini simulasi ya. Sebenarnya pekerjaan kita itu banyak di sini. Recruiting, ya, kita monitoring, dan ini sebenarnya finish line-nya. Mana dari ketiga area ini yang Anda juga lakukan lebih besar? Ya. Ini rata-rata yang terjadi, Bapak Ibu. Mati-matian rekrutmen. Ya. Tapi terus bilang ke saya, aduh Bu Amel, kita masukin 2 orang, yang keluar 3 orang. Benar ya, bisa itu terjadi di daerah-daerah tertentu bahkan ya, gitu. Padahal sebenarnya ada hal lain yang kita bisa develop, yaitu ya di area monitoring nih, ya. Filing, analisa database, career development itu penting, ya. Dan sebenarnya katakanlah gini, ketika seseorang itu let's say udah 40 atau 45 tahun ada di perusahaan Anda, dia melihat finish line yang bersinar, dalam arti, wah, kalau saya menghabiskan sisa karir saya di sini, hidup saya baik-baik saja. Ya. Mereka akan panjang finish line-nya. Cuman kadang, karena ini yang kelihatannya masih jauh, finish line ini, jadi kita itu HR rata-rata nggak fokus ke sana. Kita fokusnya ke recruiting doang. Kenapa? Hari ini loh Bu, ada group head yang minta minggu depan udah masuk ya, gitu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, salah satu prinsip rekrutmen adalah easy come, easy go. Ya. Finally HR karena kebutuhan di lapangan itu mintanya cepat, ya sudah, pokoknya biar ada orang dulu. Padahal rekrutmen itu easy come, easy go. Hati-hati. Ya. Nah, di area recruiting, hiring, and retaining ini ada banyak hal ya teman-teman. Anda bisa membuat misalnya manpower planning, perkiraan sesuai dengan pengembangan organisasi Anda. Manpower planning itu bukan hanya kebutuhan SDM tahun ini ya, tapi bisa di tahun-tahun yang akan datang. Karena apa? Terutama misalnya klien saya kebanyakan retail katakanlah, atau Anda buka cabang, which is okay. Karena kalau BPR buka cabang biasanya di kota lain atau di area lain ya. Tapi dengan buka cabang, head office nambah orang juga nggak?
Nah, kalau nambah orang, HR memikirkan nggak? Setiap dia memasukkan satu orang baru, maka kontrak nih, satu meja, satu kursi. Berapa meter kali berapa meter. Nah, kalau enggak, ini rekrutmen banyak, kemudian lupa. Saya pernah punya klien gini, baru pindahan kantor, kemudian dia bilang, Bu Amel, kayak kita baru pindahan kantor tahun lalu deh. Kenapa ini udah penuh lagi? Karena manpower planning-nya nggak clear. Ya, Anda hanya sekedar menerima request pengadaan SDM, tapi kita nggak tahu bisnis goals-nya seperti apa. So, manpower planning itu akan sangat terkoneksi dengan business goals, sehingga kita bisa memperkirakan ya. Kalau enggak nanti orang baru masuk duduknya di rooftop gitu kan. Ya, gitu. Oke, kemudian selain itu tools dan metode rekrutmen ya Bapak Ibu, banyak yang masih terpaku pada interview dan psikotes. Padahal kita bisa menggunakan koleksinya apa? Case study ya, kemudian intre exercise, group discussion sebagai metode untuk rekrutmen juga. Ya, nanti saya tunjukin karena Anda akan dapat koleksinya. Nah ini premium assessment bundle ya, dan nanti termasuk salah satunya adalah bagaimana Anda melakukan proses onboarding. Ntar saya kasih resources buat Anda. Nanti kalau Anda udah bisa akses membership-nya, Bapak Ibu pergi ke sini ya, HC Tools. Ya, ke HC Tools, di sini ada premium assessment bundle. Ya. Di Premium Assessment Bundle, Bapak Ibu, Anda akan ketemu kayak begini halaman. Ya. Di sini ada nih mindset tentang assessment, ya, note taking, asking question, psikotest interview, assessment, bla 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 bla. Di sini ada beberapa alat tes yang based on research kami develop, itu Anda boleh gunakan untuk di internal Anda ya. Kita udah uji coba leadership style kah, career direction profile, macam-macam ya. Panduan interview buat Anda yang butuh semuanya ada di sini. Case study untuk apa nih? Saya mau rekrut orang warehouse. Anda bisa dapatkan contoh kasusnya di area ini ya. Intre exercise itu untuk mengukur bagaimana dia manage waktu dan ekspektasi. Kemudian ada juga problem solving, bla 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 bla. Ada banyak konten yang Anda bisa digest ya. Semoga nanti sebelum pertemuan kita berikutnya, teman-teman, Anda udah sempat digest semuanya ya. Ya paling nggak semuanya ya. Tapi paling nggak Anda udah masuk, Anda cek and recheck, dan kalau Anda tersesat di sana Anda boleh sampaikan ke kami. Nanti kita cek ya. Happy kah dapat tools? Kira-kira kalau saya kasih hadiah ini bermanfaat nggak sih? Ya. Pak siapa? Ini muncul nih, Pak Ida Bagus Made. Pak, kira-kira bermanfaat nggak Pak? Saya share juga library ini, sehingga di luar sesi online kita Anda bisa punya banyak konten lagi. Boleh open mic, Pak? Oh, Ya, mana tadi? Ya, boleh. eh, Ya, Pak. sore Bu. How do you Ya, feel? Sore. oke. Sebelumnya tadi, sorry Bu, saya agak telat beberapa menit tadi karena masih ada transaksi. Mungkin kalau dari yang saya dengar tadi, itu kalau dari pemaparannya Ibu sih sangat bagus ya untuk di HR. Hmm, Karena kan kita juga dapat toolsnya juga yang semuanya sudah dipikirkan matang-matang gitu. Dan ya. untuk mengeksekusinya juga pasti lebih mudah karena sudah ada Hmm, guideline-nya gitu. Jadi kalau hmm, saya hmm, rasa ya hmm. kalau ditanya manfaat, sangat bermanfaat. Gitu Oke. sih. Ya. Semoga ya. Oke, Pak Ida, Pak Ida Bagus, boleh sekalian kah? What is your biggest challenge di area HR, di area people? Oke, mungkin sharing sedikit ya Bu ya. Mm-mm, Kalau di HR itu kalau selama saya handle, lebih mm-mm, sulitnya memang kalau kayak tadi Ibu ada
ada bagi menjadi 3 bagian tadi itu memang di monitoring sih Bu. Jadi setelah proses Monitoring. rekrut selesai, sebenarnya gimana cara kita maintain si karyawan itu sih. Jadi dari mungkin kepuasan karyawan juga, terus juga terkait dengan yang tadi dibilang ada recognition-nya, gimana cara kita mempertahankan mood-nya juga. Itu sih yang lumayan berat dan sebenarnya juga masih kurang, seperti tadi persentasenya masih kurang sih untuk HR di bidang itu. Jadi kebanyakan emang fokusnya di awal dan Oke. di saat awal aja. Jadi emang beratnya itu sih gimana Monitoring ya. menjaga supaya tetap, karena kan kita maunya juga karyawannya jangka panjang ya, jangka panjang di perusahaan. Jadi nggak hanya setahun 2 tahun, tapi bisa ikut besarin perusahaan juga. Bapak punya karir journey nggak? Seperti apa maksudnya? Karir journey ini em, yang memastikan, katakanlah gini, kalau saya ada di sini, saya doing good, saya bagus, katakanlah dalam 3 atau 5 tahun yang akan datang, saya akan dapat peluang untuk ikut assessment, and then saya akan dapat peluang untuk naik grade. Ada nggak, Pak? Di perusahaan ya maksudnya ya? Iya dong. Ada. Ada. Nah, kalau kita bisa mengukur lifespan seseorang, ya, lifespan itu artinya tadi kalau Bapak sampaikan, kita juga kepinginnya itu si Bu Amel orang panjang ya gitu. Tapi kemudian panjangnya sejauh apa? Ya. Apakah pasti karena untuk beberapa orang kenaikan jabatan itu penting. Untuk beberapa orang kagak naik jabatan nggak apa-apa asal gaji naik. Ya, gitu. Nah, kalau Anda bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka, cenderungnya mereka akan stay nggak? Iya. Mereka akan stay. Tapi mereka ngelihat nggak jangka panjangnya. That's why ini Bapak Ibu kalau ada di sini yang Anda pimpinan organisasi atau Anda business owner juga, ya. Sekali kita buka usaha itu komitmen pengembangannya itu harus selalu ada. Biar apa? Karyawan ngelihat, ini kalau enggak, misalnya saya bilang gini, saya itu timnya Pak Ida Bagus nih. HR, saya HR staff, Bapak HR manager. Saya cuman batin aja. Ini kayaknya kalau si Bapak itu nggak pensiun atau nggak resign, karena Pak Ida Bagus masih usianya, let's say 35 gitu. Waduh, ini nunggu pensiun masih 20 tahun lagi ya. Saya HR staff. Apakah saya akan tahan menunggu Anda pensiun 20 tahun lagi demi saya jadi manajer? Tahan nggak, Pak? Kalau tujuannya karir ya jelas nggak tahan. Jelas nggak tahan. Tapi kalau Anda bilang gini, guys, 5 tahun kamu dari staff naik ke supervisor, relatif akan bertahan nggak? Karena dia tahu goals-nya. Terus dia tahu dari supervisor ke manajer berapa tahun, Kak, kalau di sini, Kak. Gitu. Kalau kamu bagus KPI-nya di atas 90% terus, bisa dipastikan di bawah 3 tahun Anda jadi manajer. Buat profesional yang need of achievement-nya tinggi, dikejar nggak sama dia? Dikejar. Tapi kalau enggak melihat hal itu, orang bergerak nggak? Enggak. Saya katakanlah saya interview dengan Bapak dan saya tanya, Pak, kira-kira peluang untuk saya kalau saya 10 tahun ada di sini, peluangnya saya jadi apa? Nah, HR Anda bisa dengan tegas ngejawab itu enggak? Kalau enggak, jangan pernah berharap, jangan pernah terlalu over ekspektasi untuk Anda punya tim yang jangka panjang juga. Masuk akal? Masuk akal. Jadi gimana Pak karir journey? Karir journey-nya udah jalan? Kalau di sini sih karir journey-nya kebetulan memang
memang untuk pengembangan apa ya strukturnya masih terbuka sih Bu. Jadi untuk Hmm, misalnya untuk karir masih sangat make sense untuk kita saat ini. masih make sense untuk divide. Good things. Di, Selamat. karena kita Tugas kan Anda baru, lebih ringan. ya, kebetulan memang dari struktur memang banyak yang perlu dipenuhi dan Hmm, jadi peluangnya kan cukup besar. Tapi oke. memang nggak akan berlangsung lama kalau nanti sudah penuh ya itu harus dipertimbangkan kayak tadi yang Ibu bilang nggak Nah, hanya HR, nggak ya hanya kan? Anda dikerjakan yang perkirakan ini penuh nggak 1 tahun ke depan? Nah, ya, good. Itu makanya tuh kadang kalau bolak-balik ya, kadang ada klien saya itu kayak toko retail gitu. Dia 1 tahun bisa buka cabang 4, 5, ada yang 10 toko, ada yang 15 outlet. Terus karyawannya, ini mindset ya, ada timnya bilang gini, emang nih Pak Bos ini ambisi banget sih. Kenapa buka 15? Ya ampun dia nggak tahu kita lagi nyiapin slot buat dia bisa naik karirnya kan. Ya, ini mindset loh teman-teman. Karena saat itu yang dilihat tim kita short term. Kalau atasan atau business owner buka outlet baru, susah. Hari ini saya pasti akan kerja lembur ekstra karena ada outlet baru. Tapi dia nggak ngelihat sebenarnya outlet baru ini dirancang demi setiap orang di perusahaan bisa ningkatin karirnya. Ya, ini mindset-mindset yang kadang kita benar-benar perlu jelaskan secara literal Bapak Ibu ke teman-teman. Secara gamblang apa adanya. Ya, sehingga mereka juga belajar di sana. Sayangnya ya hal itu kadang nggak disampaikan. Ya, mindset itu terkait sama berapa kaya kita terhadap sebuah resources sih. Ya. Oke Bapak, terima kasih. Nah, Bapak Ibu nggak kerasa kita paling tinggal sekitar 10 menit lagi. Bapak Ibu apakah ada pertanyaan di sini? Atau bingung? Atau saya nih jelas banget ngejelasin ke Anda sampai nggak ada pertanyaan gitu ya. Gitu. Kita memang masih punya 2 pertemuan lagi ya, tapi hari ini apakah ada pertanyaan yang spesifik? Silakan. Ini saya hitung 10 detik gitu ya, kalau nggak ada saya yang nanya nih. Oke. Sebelum saya mungkin jelaskan sekali lagi, karena tadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum dengar, ya. Saya menyadari HR itu luas sekali, so that's why saya mencoba untuk bikin library, ya. Di sini ada segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem dulu, ya. Nih, modul-modul. Kalau Bapak Ibu klik sebenarnya, ya, kalau Bapak Ibu klik Anda akan ketemu ada yang namanya video, ya. Video ini, aduh, zaman saya sekian tahun, ya nggak sekian tahun yang lalu sih ya. Tapi ada video yang ngejelasin untuk apa, tentang visi misi nih. Ada panduan yang Anda bisa download, ya. Anda tinggal download aja, Anda mau pakai boleh. Atau misalnya ngomongin misalnya apa? Penilaian kompetensi. Ya, kita lihat di sini. Ada video juga, ya. Ada videonya jalan nggak? Terus saya tungguin jalan nggak yo, gitu. Kemudian di sini ada yang namanya form penilaian kompetensi, kamus kompetensi. Ini tadi Pak Adiwira. Kalau Anda belum punya kamus kompetensi, di sini ada resources-nya, ya. Anda tinggal pelajari, ya. Kemudian katakanlah ya ini video zaman dulu, ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan ketemu, ini ada beberapa sesi online saya. Ya, live online training. Nih, Anda lihat, Anda bisa cek leader as a coach. Ya, misalnya. Strategi merancang perjanjian kerja. Ya. Sistem pengupahan. Model kerja SOP. Ini ada recordingnya yang Anda bisa digest sebagai konten Anda belajar. Ya. Oke, ini bisa download juga sih.
All good itu yang terkait dengan apa? Member ya. Ya, nanti Anda bisa digest di rumah. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Sore Bu Kalau Amel. nggak ada, ya sore. Oh, Pak Adi, monggo. Ya, izin Bu, saya mau tanya sedikit Ya. terkait karir journey tadi. Mm-mm. Pastinya karir journey itu bisa dibuat dan pastinya disupport juga dengan target bisnis kan seperti itu Bu ya. Betul. Kita harus tahu juga rencana bisnis setahun 2 tahun ke depan di perusahaan kita seperti apa kan seperti itu. Nah dari sana mungkin RBB atau rencana bisnis perusahaan itu sudah ada kan seperti itu Bu. Ada rencana pembukaan cabang, terus ada rencana penambahan kantor kas mungkin. Nah dari kita sebagai itu membuat karir journey-nya itu seperti apa gitu loh. Apakah Membuat hanya apa kita Pak, sorry? Career ini journey. Iya. Apakah hanya secara lisan aja kita sampaikan ke staf kita atau kita punya pemetaannya seperti apa gitu. Saya coba cariin contoh kali ya Pak, biar lebih mudah ya. Dan itu for sure nggak bisa cuman ngomong doang. Ya, Anda perlu punya satu proof yang tertulis. Walaupun gini, saran saya adalah kalau Anda membuat seperti itu, karir Juni itu perlu disahkan juga ya. Misalnya peraturan direksi atau internal memo, Anda perlu Anda perlu sahkan. Karena kalau enggak ya nanti bisa jadi banyak penyimpangan ya. Ini saya kasih contoh di klien saya, tapi ini bukan perbankan, cuman semoga bisa mengakomodir ya. Ini adalah bentuk karir Juni yang sebenarnya secara bentuk, kalau cara bentuk ini fun lucu banget karena ini yang diedarkan ke karyawan ya. Ini yang diedarkan ke karyawan. Tapi di balik visual yang lucu dan menarik ini sebenarnya Bapak Ibu juga ada SK dari direksi ya yang menyatakan bahwa ya ini ruang apa ini karirnya yang ada di perusahaan ini ya. Anda lihat di sini. Nah, dari sini aja mestinya udah kelihatan. Ya. Oke. Ini mengadopsi kelas 1 2 3 4 5 6. Ya. SD. Kelas 1. Induksi 3 bulan. Stage satunya programnya agak kecil-kecil ya. Ini kebetulan perusahaannya namanya Mustika. Jadi nama induction programnya jadi unik, khas, menggambarkan visi, misi, value, apa keunikan dari perusahaan Anda. Jadi namanya bukan Mas Mbak besok onboarding program ya gitu. Dah titik nggak ada judulnya ya. Tapi kemudian ini dinamai ya. I am Mustika. Apa rasanya Pak? Dibanding programnya judulnya adalah induksi training gitu. Tapi di sini programnya I am Mustika. Langsung internalisasi nggak Pak Andi? Ya, langsung internalisasi. Stage 2, ini maksudnya bulan pertama, ini bulan kedua mereka on job, on farm session, kemudian ada training tentang komunikasi. Kalau mereka lolos probation, mereka akan masuk ke masa kontrak kan? Ya, mereka disebut kelas 2. Di kelas 2, di tahun pertama, mereka, saya lupa BU itu singkatan apa ya. Tapi mereka akan dapat program ini. Mustika Garda Camp. Ini adalah pelatihan, kemudian pelatihan yang sebenarnya nanti kompetensinya bisa digunakan untuk mereka kerja di tahun pertama. Ya. Tahun kedua, lolos, kalau lolos ya, tahun kedua mereka akan ikut program namanya Mustika Ksatrian Camp 1 dan 2 gitu ya. Artinya mereka dibekali satu kompetensi untuk mereka bekerja di tahun berikutnya. Dan ini sebenarnya udah naik grade, Pak.
Jadi BU itu operator level paling bawah, TS itu technical support namanya. Kurang lebih staff lah. Jadi jenjang karirnya seperti itu. Dan mereka akan tahu, oh kalau saya udah join Mustika Satrian Camp 1 dan 2, saya ikut Mustika Analytical Skill 1, saya ikut Mustika Necropsy Skill 1, saya punya peluang ikut yang namanya performance appraisal. Kalau belum lulus ini nggak boleh. Ya, saya punya peluang ikut performance appraisal. Kalau di appraisal bagus berarti naik jabatan. Nah, lihat ini disosialisasikan dan benar-benar diskemakan. Ya, kelas 3 itu adalah kepala produksi, kelas 4 adalah kepala unit, kelas 5 adalah direktur finish pensiun. Oke, ini contoh yang saya bisa berikan Pak Andi. Nah, kalau tadi saya bolak-balik bilang kamus kompetensi, Pak Andi dan teman-teman, ini contohnya. Ini kompetensi. Ya. Kenapa mereka dimasukkan ke pelatihan? Karena misalnya mereka nih ya, katakanlah TSI, technical support. Nilai minimalnya efektivitas diri 2. Manajemen stres minimal 2. Penanganan masalah minimal 2. Kalau mereka oke, ya, ini Anda lihat. Makin tinggi jabatan, kompetensinya, nilainya diharapkan makin tinggi. Nah, sehingga semuanya jadi objektif, kuantitatif ya. Ini hard skill-nya. Ya. Itu barangkali satu contoh karir journey yang saya bisa bagikan, Pak Andi. Boleh komen Pak, sedikit? Kita masih punya 3 menit. Pak Andi boleh komen sedikit dengan contoh saya? Terima kasih banyak. Ini mungkin nanti bisa di-share juga Bu ininya soft copy-nya biar bisa nanti kita kembangkan juga di sini. Mungkin kita di perusahaan saya terutama belum memiliki karir journey ya. seperti itu. Nanti kita terapkan dulu. Terima kasih banyak Bu Amel. Ya, terima kasih Pak Andi. Boleh, teman-teman, sebenarnya kalau Anda butuh contoh-contoh, Anda nanti masuk ke halaman membership. Di sana ada resources yang Anda bisa download. Jadi, enggak saya upload lagi, Pak. Bapak tinggal download. Ya, semuanya udah lengkap. Mau contoh KPI ada, psikotes ada. Bahkan misalnya kalau tadi Bapak lihat, kelas ini isinya apa, trainingnya, bentuknya, contoh matriksnya pun beberapa ada. Ya, jadi nanti teman-teman bisa eksplorasi ke sana dan kalau misalnya Anda ada pertanyaan, tentunya feel free untuk terkoneksi sama kami atau teman-teman Akubang sehingga kita bisa diskusi, ya, gitu. Oke, so teman-teman karena nggak kerasa ternyata udah hampir jam 4, cepet banget gitu ya. Saya sih berharapnya ada insight ya, atau saya nggak tahu Bu Wina ada proses evaluasi, feedback, reviewnya atau enggak. Tapi barangkali kalau teman-teman ada insight, Anda juga boleh tuliskan satu kata atau satu kalimat apa yang jadi insight Anda di kolom chat. Sehingga saya juga tahu Anda ini hilang atau terkagum-kagum atau bingung gitu ya. Oke, itu Bu Wina. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wina. Baik, terima kasih Bu Amelia. Bapak Ibu, silakan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Amelia. Kalau memang ada insight, boleh dituliskan di kolom chat untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah bisa menyimak materi hari ini. Dan untuk feedback form nanti akan diberikan di sesi yang ketiga ya Ibu ya, setelah 3 pertemuan. Ini kan kita ada 3 kali pertemuan nih untuk HR Academy ini ya. Oke, silakan insight-nya sambil ditulis Bapak Ibu di kolom chat dan kita berfoto dulu untuk hari ini. Silakan dibuka kameranya, Bapak Ibu. Kita berfoto dulu sebagai bukti bahwa kita sudah berselancar di dunia webinar ya. Oke. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Teman-teman di Akubang bisa tolong dibantu. 3, 2, 1.
Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Ibu Amelia, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Tanggal berapa ya? Saya kok jadi lupa. Bulan depan ya? Kayaknya ya. Ini Ya, nanti kita ketemu lagi. Masih ada 2 kali pertemuan lagi untuk HR Academy ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. I don't care what people say. We both Terima know kasih Mbak what Vina. can change you. I guess you could.